Sore ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas ya teman-teman. Mungkin yang belum nyalakan kamera, tolong nyalakan kamera dong. Oke, terima kasih yang untuk yang nyalain kamera, tetap nyalakan kamera. Yang lain gimana? Kak Erikson juga loh. Siapa lagi ya teman-teman asisten di kelas kita? Radita, Pak. Udah Pak tambahkan di GCR belum? Izin menjawab belum, Pak? Oh iya, Kak Dita di mana nih? Mana emailnya? Kirim di chat ya, Zoom aja ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Jadi begitu berikutnya ya teman-teman, mohon maaf sekali saya terlambat. Jadi apabila saya terlambat, tolong bantu nih teman-teman asisten Kak Dita, Kak Erikson, agar teman-teman yang join juga nggak bertanya mana nih. Terus asistennya di mana? Nah, itu ya. Oke ya Kak Dita ya. Baik, Pak. Oke. Jadi teman-teman semua, saya tunggu emailnya Kak Dita ya. Nah, jadi kita melanjutkan materi pertemuan kita hari ini. Minggu ini adalah minggu keempat, ya. Sebelum kita masuk materi minggu keempat, ada yang teman-teman tanyakan terlebih dahulu. Anda sudah lihat GCR? Sudah, Pak. Ada apa di GCR itu? Sudah, Pak. Ada tugas. Tugas 2. Enak nggak? Enak lah ya. Biar Anda belajar lagi lah ya. Jadi tugasnya teman-teman dikerjakan. Nanti mohon juga teman-teman asisten untuk bantu penilaian ya, Kak Dita dan Erikson. Ada Erikson? Ada. Oh iya. Enggak, saya harus masukkan akses Kak Dita dan Erikson ini sebagai dosen ya. Oke. Kita lanjut materi terlebih dahulu. Materi kita hari ini minggu keempat. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan ya. Sebelum saya masuk materi ataupun ya saat materi pun silakan juga nggak apa-apa. Apabila ada yang teman-teman yang ditanyakan. Kita belajar IoT, Internet of Things dalam berbagai kehidupan. Slide saya terlihat teman-teman semua? Sudah, Pak. Oke, yang nyalain kamera, yang belum nyalakan kamera untuk bisa menyalakan kamera. Karena saya nggak tahu nih Anda memperhatikan atau tidak. Ya. Jadi IoT, IoT, ya. Atau IoT, yaitu singkatannya adalah Internet of Things. Internet of Things. Penggunaan internet ya jaringan komunikasi ya, dan of things itu adalah perangkat yang bantu kita dalam menentukan keputusannya. Nah, dalam berbagai bidang, artinya dalam berbagai sektor.
Jadi karena ini berhubungan IoT, kita mengingat kembali definisi jaringan atau internet itu sendiri ya. Ya. Internet itu adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan komputer di seluruh belahan dunia. Ya. Ya. Jaringan internet itu adalah jaringan atau saluran atau jalan alamat ya, yang menghubungkan komputer dengan komputer di seluruh belahan dunia atau cakupannya luas layaknya kita saat ini ya, memanfaatkan jaringan internet. Kemudian definisi berikutnya memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Analogi dengan jaringan telepon. Persamaannya dengan telepon. Kita telepon-teleponan dari jarak jauh bisa. Nah, jadi pemanfaatan internet ini kalau Anda bisa tangkap adalah apa nih? Adalah kita bisa terhubung dengan jarak jauh ya. Poin pentingnya kita bisa terhubung dengan Anda yang posisinya berjauhan dengan saya. Ya. Kita saling terhubung dengan jarak jauh. Ya. Seperti itu yang definisi poin pentingnya. Dan pemanfaatan internet ini bisa dimanfaatkan dengan fitur lain atau pemanfaatan lebih dari sekedar komunikasi, lebih dari sekedar browsing ya. Nah, maka dengan itu adanya IoT atau Internet of Things adalah jaringan yang benda fisik ya, jaringan yang benda fisiknya itu atau things-nya itu ya, yang tertanam atau embedded dengan elektronik ya, yang tertanam di perangkat elektronik yang berisikan perangkat lunak, program yang diisi, kemudian ada sensor. Tahu sensor? Seperti handphone Anda adalah sensor sentuh. Kemudian ada sensor parkir, itu sensor cahaya, suara, ya, seperti itu. Dan konektivitas yang memungkinkan untuk mencapai nilai lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator, atau perangkat lunak lainnya yang terhubung. Nah, jadi kan Internet of Things itu ada jaringan, ada perangkat lunak yang bisa terhubung dan kita bisa bertukar data dengan perangkat tersebut. Sensor itu layaknya untuk perangkat inputnya, karena sensor kan menangkap, merespon ya, merespon suara, apakah cahaya dan lain sebagainya, tergantung dari jenis sensor. Dari yang ditangkap dari sensor tersebut, perangkat tersebut, kita bisa mendapatkan data tersebut atau informasi tersebut dengan memanfaatkan jaringan internet. Ya. Kemudian ya, definisinya berikutnya, things itu artinya segala. Artinya apapun yang terhubung dengan internet, ya, di dalam definisi IoT, artinya semua barang fisik ya, semua barang fisik, barang elektronik yang terhubung dengan internet dan tertanam perangkat ini, kemudian diberi fungsi, artinya semua barang fisik yang ditanam di monitor kemudian bisa dikendalikan jarak jauh menggunakan IoT. Atau Anda bisa meremote dari jarak jauh. Atau bisa mengontrol dari jarak jauh. Itu salah satu pemanfaatan IoT. Nah, tujuan IoT ini ya, tujuannya ya, adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet. Anda terkonek dengan internet
standarnya kita kalau connect internet ya Anda buka sosial media, Anda browsing, Anda tonton video. Nah, perluasan makna, perluasan manfaat dari internet itu bisa kita gunakan untuk mengontrol dari jarak jauh. Untuk memungkinkan kita bertukar data, mengontrol, mengendalikan dari jarak jauh, yaitu dengan pemanfaatan internet, ya. Konektivitas yang terus tersambung secara terus-menerus. Nah, sektor-sektor yang bisa dimanfaatkan dengan IoT itu consumer horse, ya, smart infrastruktur, security, surveillance, healthcare, ya, transportation, retail, industri, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya di rumah, ya, ketika Anda pergi keluar kota, ya, maka mungkin Anda bisa memasang perangkat IoT ini, menghidupkan lampu, mengontrol lampu dari jarak jauh, mengontrol sistem keamanan rumah Anda, seperti itu. Bahkan dan lain sebagainya, ya, misalkan kebun Anda, perkarangan rumah Anda, tanaman-tanaman kembang di rumah Anda, sedangkan Anda lagi keluar kota, Anda bisa, selama perangkat tersebut terpasang dan terus terhubung dengan jaringan internet, dan Anda bisa mengaksesnya juga dengan internet, maka sistem tersebut akan melakukan penyiraman secara otomatis di kembang Anda. Ya. Kemudian Anda bisa mengontrol sebuah perangkat, misalkan lampu rumah Anda matikan jika sudah terang. Melalui apa? Melalui perangkat tersebut, perangkat IoT tersebut. Perangkatnya terdiri dari macam-macam, tergantung juga dari sensornya. Gitu, ya. Jadi konsep IoT itu, ya teman-teman, ya, kebetulan cukup sederhana cara kerjanya. Ya. Jadi cara kerjanya itu mengacu pada 3 elemen utama. Ya. Ada benda fisik atau modul IoT itu sendiri, ya. Modul IoT yang tertanam di perangkat lunak barang elektronik Anda. Ya. Di modul IoT itu Anda beri fungsi. Fungsinya tergantung dengan program Anda, ya. Fungsinya Anda ingin menangkap suara, cahaya, ya, sentuhan, dan lain sebagainya. Yang benda fisik yang dilengkapi modul IoT, kemudian perangkat koneksi ke internet seperti, ya, perangkat tersebut terkoneksi dengan internet, ya, ataupun Anda punya speed di rumahnya, atau punya wifi dan lain sebagainya, atau menggunakan modem dan lain sebagainya di rumahnya. Jika ini terpasang di rumah Anda, perangkat IoT ini adalah sistem keamanan dengan IoT di rumah Anda terapkan pengendalian rumah Anda, misalkan, maka perangkat IoT tersebut akan kita bisa kendalikan. Kayaknya Anda mematikan sebuah lampu di teras, kemudian menyiram tanaman, membuka garasi, dan lain sebagainya. Selama perangkat tersebut terus-menerus terhubung dengan internet. Ya. Dan data yang ditangkap ini di cloud data center, datanya terpusat untuk menyimpan aplikasi beserta database-nya. Dari perangkat IoT ini menangkap sebuah data, disimpan dan di dalam sebuah database, ya, di dalam database, dan kita bisa mengaksesnya. Ya. Jadi cara kerja Internet of Things itu yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi program. Jadi modul IoT itu diberi fungsi program, diberi fungsi program, dan di mana program-program tersebut berisi perintah. Bergantung dengan perintah, ya, perintah program Anda menghasilkan sebuah interaksi antar mesin.
ya, menghasilkan perintah antar mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan jarak apapun. Ya. Contoh, Anda pernah ke mall, teman-teman? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Pernah parkir kendaraan? Setia? Pernah, Pak. Anda bawa kendaraan motor atau mobil ya, seperti itu ya. Misalkan Anda parkir ke mall, maka Anda akan men-scan apa ya? Anda melambaikan tangan di dekat palang itu, maka akan keluar kartu parkir. Gitu? Benarkah itu? Ya, gitu, Pak. Keluar kartu parkir dan mobil, maka palang tersebut akan terbuka. Ya. Jika itu pintu parkir masuknya menggunakan sensor yang menangkap suhu, ya, menangkap suhu ataupun ya suhu ya. Ketika menangkap suhu, kemudian maka akan keluar struk dan palang parkir akan terbuka. Padahal tidak ada yang mengangkat palang parkir. Kemudian Anda parkir. Setelah Anda parkir, Anda belanja di mall mungkin. Setelah belanja Anda pulang. Anda keluar pintu parkir mall, maka akan ada tagihan. Berapa tagihan. Nah, dan di situ, karena di sana akan menangkap berapa lama kendaraan Anda parkir dan menangkap nomor plat kendaraan Anda. Ya, begitu Anda keluar parkir, plat atas nama BE atau B atau BG dan lain sebagainya, plat kendaraan polisian Anda keluar, akan keluar berapa jam Anda keluar dari mall tersebut dan akan keluar tagihan parkir. Padahal ibu-ibu penjaga itu atau bapak-bapak penjaga itu tidak mencatat ketika masuk. Nah, itu adalah salah satu pemanfaatan IoT, teman-teman. Ya. Perangkat di pintu masuk parkir dan pintu keluarnya jauh. Dan banyak sekali kendaraan yang masuk. Ya. Itu adalah salah satu pemanfaatan IoT dan lain sebagainya. Contoh ketika COVID kemarin, mungkin Anda ke mall. Ke mall maka akan dicek suhu Anda. Begitu suhu Anda mencapai normal, Anda boleh masuk mall. Ketika suhu Anda tidak boleh, dilarang masuk, maka akan alarmnya berbunyi dan berwarna merah. Berarti Anda sedang tidak baik kesehatannya atau ada indikasi suhu Anda atau COVID dalam kategori ketika itu. Itu adalah sensor ya, yang menangkap data atau informasi. Ya, tapi itu tergantung dari jenisnya. Ya. Baik itu misalkan Anda sensor parkir, maka sensornya kamera yang akan melihat jarak. Nah, ketika Anda parkir kendaraan, mobil Anda parkir mundur, maka dia akan menangkap gambar dengan sensor kamera, kemudian akan menghitung jarak dengan benda di belakangnya, baik itu tembok ataupun mobil lainnya. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi di sini ya, contoh dari sensor dan internet lain yang menghubungkan kedua interaksi mesin, ya, contohnya tadi pada parkir tersebut, sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan mengawas bekerjanya alat tersebut. Ya, jadi ketika Anda parkir tadi, tidak ada orang yang akan melakukan pekerjaan yang buka parkir, buka palang atau enggak. Ya, jadi seperti itu. Jadi dan internet lah yang terhubung kedua interaksi perangkat tersebut. Ya.
Ya, jadi internet ini bisa menggerakkan mesin dengan perintah yang yang di kita berikan di modul IoT itu. Ya. Jadi seperti itu. Ada yang ditanya terlebih dahulu? Belum ada ya? Oke, lanjut ya. Jadi fungsi IoT itu tujuan utamanya dari IoT adalah sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan, pengendalian barang fisik. Tahu ya, barang fisik itu baik itu mesin, perangkat. Maka konsep IoT ini memungkinkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Perangkat IoT ini karena kita akan kemudahan untuk mengendalikan barang fisik dan itu memerlukan kita terkendala dengan jarak, maka IoT adalah salah satu pemanfaatan yang harus bisa kita gunakan. Contohnya penggunaan perorangan pada kesehatan, kemudian para perkantoran, pada rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian, peternakan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali contoh-contoh pemanfaatan IoT. Jadi perluasan pemanfaatan internet yang bisa mengendalikan perangkat fisik dari jauh, ya, karena perluasan manfaat internet. Nah, ini adalah contoh perangkat IoT ya teman-teman ya. Jadi perangkat IoT ini dapat dikatakan IoT device ya, jika ini terpasang modul IoT atau embedded device. Jadi IoT ini modul pada umumnya terdiri dari 4. Ya, terdiri dari 4 komponen dari modul IoT ini. Terdiri dari IoT-nya itu berupa sensor. Ya, dan sensor itu tergantung juga dengan apa jenisnya, ya, baik itu sensor suhu, maka akan mendeteksi suhu, mendapatkan informasi suhu. Sensor kamera, maka dia akan menangkap gambar. Layaknya misalkan sensor suhu pada pada AC, air conditioner. Ada kan AC yang bisa mendeteksi suhu manusia. Di dalam ruangan manusia tersebut ada ruangan AC-nya akan nyala. Ketika suhu manusia tidak ada keluar rumah, maka AC-nya akan mati dan lain sebagainya. Itu contoh pemanfaatan sensor yang mendapatkan informasi suhu. Ada kamera. Kamera ini pemanfaatannya untuk mendapatkan sebuah gambar. Mungkin di keamanan rumah Anda memasang keamanan berganda dengan kamera. Jadi begitu ada orang yang mencurigakan, mencongkel pintu atau jendela rumah, kamera tersebut menangkap gambar, kemudian fungsinya apa? Fungsi selain menangkap gambar, kita mendapatkan informasi bahwa ada pencuri. Responnya seperti perangkat IoT tersebut akan berfungsi sebagaimana instruksi yang kita berikan. Ada sensor mikrofon atau sensor yang menangkap suara. Mungkin Anda sering ya lihat beberapa rumah yang mungkin sudah terpasang gorden. Ketika dia tepuk tangan, maka gorden rumahnya akan terbuka. Dan yang sebagainya itu pemanfaatan sensor mikrofon dan mungkin yang lain sebagainya. Selain sensor ini sebagai perangkat inputnya dari IoT, ada CPU atau komputer. Ya. Komputer ini di zaman ini tidak harus berbentuk laptop ya teman-teman ya. Komputer itu perangkat input kita pun adalah komputer karena turunan dari perangkat elektronik ya.
Khususnya untuk membuat perangkat IoT, perangkat komputer kecil ini sering disebut single board komputer seperti Raspberry Pi atau Arduino. Ya, itu adalah CPU. Ya, CPU dari komputer. Perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk memperoleh informasi dari sensor yang terpasang. Dari sensor yang terpasang, perangkat komputer inilah yang mengelola data. Jadi kalau ada sensornya saja, kemudian Anda perlu pengendalian dari jarak jauh, maka CPU lah yang mengelola data tersebut. Nah, instruksinya ada di sini. Sensor yang terpasang menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh sensor, dan CPU juga bertugas sebagai pengelola data, nantinya akan dikirim ke perangkat lunak lainnya atau diolah. Layaknya kamera di rumah Anda, mungkin sisi rumah kita kan, satu rumah ada yang dijebol, maka keamanan rumahnya telah terpasang perangkat IoT. Misalkan perangkat IoT yang terpasang untuk keamanan rumah, maka sensornya ini adalah menangkap inputan atau menangkap si pencuri, menangkap informasi. Kemudian informasi ini membahayakan, maka CPU mengirimkan data informasi tersebut untuk diolah hingga sampai ke kita, sampai ke pemilik rumah dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain CPU dan sensor, IoT itu terdiri dari sistem operasi, ya. Terdiri juga dengan sistem operasinya. Embedded pada perangkat IoT ini memerlukan sistem operasi khusus, ya. Karena perangkat IoT ini berukuran kecil, portable, dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat modul embedded device atau perangkat IoT, modul IoT. Nah, jadi seperti itu ya, ada sistem operasi. Walaupun laptopnya atau perangkat komputernya tidak sebesar laptop pada umumnya. Kemudian ada jalur komunikasi. Jalur komunikasi ini jalur internetnya atau sensor yang mengkoleksi informasi dari CPU, mengelola, menentukan tindakan. Jadi sensor ini mendapat informasi, ya. Sensor adalah perangkat inputnya, menangkap informasi baik itu cahaya, suhu, suara. Ya. Kemudian CPU ini mengelola informasi yang ditangkap oleh sensor. Dan IoT berdasarkan informasi yang diterima perangkat IoT, kemudian memerlukan jalur komunikasi untuk mengirimkan data yang diolah ke user. Setelah sensor ini adalah hanya perangkat input, menangkap gambar, CPU ini menyimpan data, mengelola data informasi, kemudian mengirimnya ke pemilik atau si user. Bahwa sistem keamanan rumah Anda tidak sedang ada masalah, ada tindakan yang mencurigakan. Jadi data sensor yang menangkap gambar, kemudian CPU akan memberikan perintah dan mengirimkan data melalui jalur komunikasi atau internet, ya, seperti itu. Jalur komunikasi pengiriman data ke pusat ini medianya bisa berupa Bluetooth, ya, Bluetooth, Wi-Fi, ya, infrared dan lain sebagainya untuk mengirim tempat yang jauh. Namun kita tahu ya kalau Bluetooth itu ada batasan, jaraknya 10 meter. Kalau Wi-Fi selama itu terus terhubung dengan perangkat lunak, dengan jaringan, maka dia akan berfungsi dengan baik dan mengirim informasi dari tempat yang jauh tanpa batasan ruang dan waktu. Maka perangkat IoT ini akan menggunakan media internet, ya. Media internet sebagai jalur komunikasi. Tahu ya, jaringan komunikasi ini adalah internet.
Layaknya kalau internet itu Anda punya IP dari setiap perangkat lunak Anda yang terhubung dengan internet, dan IP itu datang ke rumah-rumah Anda. Datang ke rumah-rumah Anda untuk mengirimkan data. Nah, maka luaran IoT ini adalah di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU. Ya. Keluaran dari sini adalah program yang terpasang. Tergantung dari fungsi Anda. Misalkan sensor Anda menangkap gambar, kemudian CPU akan mengelola data, mengirimkan datanya dengan jalur komunikasi internet. Anda merespon, oh ini adalah keluarga saya, maka akan aman. Namun ketika orang yang berjahat, mungkin Anda melakukan tindakan lebih atau langsung begitu itu mencurigakan, Anda dapat laporan, Anda langsung memberikan instruksi untuk menelpon polisi atau pihak keamanan. Jadi itu adalah luarannya. Ya. Misalkan begitu mencurigakan atau respon berikutnya memberikan alarm, memberikan suara teriak. Ya. Nah itu luarannya. Luaran action dari program yang terpasang di CPU. Ya, action program ini adalah Anda seorang sebelum menggunakan IoT, dia akan memberikan program instruksi di dalam modul tersebut, ya, modul IoT ini. Seperti mengirimkan informasi ke pusat jika memerlukan kondisi tertentu atau menggerakkan motor. Menggerakkan motor ini bukan jalanin motor, bukan. Menggerakkan motor pada perusahaan. Pada pabrik-pabrik maka akan menggerakkan gear-gearnya itu ya. Nah, perangkat-perangkat tersebut yang akan bergerak menyalakan lampu, membunyikan alarm, menampilkan data di layar, dan itu adalah beberapa luaran IoT. Ya. Anda pergi keluar kota dengan kondisi rumah yang tinggal, maka lampunya harus nyala di teras dan perangkat di sekitaran rumah Anda. Maka Anda memasang perangkat IoT begitu cahayanya atau perkiraan waktu harus nyalain lampu, Anda memberikan pesan nyalakan lampu, maka perangkat tersebut akan menyalakan lampu di rumah Anda dan lain sebagainya, seperti penyiraman kembang, ya, pemberian pakan ikan. Itu bisa salah satunya dengan memanfaatkan IoT. Contohnya yang pernah saya baca, pemanfaatan pemberian pakan ikan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, ngasih ikan makan pagi, siang, sore, kemudian kita nggak tahu ikan itu kenyang, ya, karena namanya hewan, bisa mereka terlalu banyak makan akan berdampak buruk, mereka akan perutnya pecah, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda bisa mengontrol dengan perangkat IoT, perangkat tersebut akan melihat, akan mengirimkan data sensor yang didapat. Bagaimana respon si ikan makannya, mulai penjadwalan makannya, ataupun ketika Anda memberikan makan tersebut, sensor tersebut akan menangkap data informasi dari kolam tersebut dan mengirimkan ke Anda. Ini salah satu contoh perangkat IoT, ya. Nah, ini terpasang pada bayi, ya. Bagaimana mengatur apa ini, ya, mengatur di tempat tidur bayi, ya.
Kemudian pemanfaatan IoT di dalam revolusi 4.0 ya. 4.0 ini contohnya seperti diketahui ya, yang sudah kita ketahui, revolusi pertama itu berbicara tentang mesin uap yang ditemukan. Lalu revolusi yang kedua ditandai terjadinya perbaikan dari mesin uap. Revolusi berikutnya membuat manusia memproduksi barang secara massal dengan memanfaatkan mesin. Ya. Dan itu pada abad ke-19 ya. Setelah itu muncul otomatisasi produksi menggunakan robot. Ya. Itu pada revolusi industri 3.0. Kalau yang sekarang, Anda pergi keluar kota, Anda akan bisa dengan mudah menggerakkan perangkat mesin Anda, perusahaan Anda. Masuk kepada revolusi industri keempat, menekankan pada integrasi antar data menggunakan internet dan pemanfaatan big data. Ini adalah kita sekarang sudah 4.0 ya. Revolusi industrinya 4.0 ya. Nah, ini nih contoh ilustrasinya ya. Bagaimana awalnya manusia itu mengerjakan sebelum ada revolusi industri ya, mengerjakannya secara manual ya. Kemudian ada perangkat mesin, tapi masih menggunakan tenaga uap. Masih manusia yang mengendalikan ya, mesin ya. Kemudian revolusi industri 2.0 atau revolusi industri yang kedua itu terjadi pada tahun 19 tahunnya yang lalu. Itu memang sudah menggunakan mesin. Tetapi masih manusia sebagai pelaku atau yang mengendalikan, mengoperasikannya. Ya. Kemudian revolusi industri 3.0 atau 3.0 itu sudah menggunakan robot, perangkat yang besar untuk menggerakkan barang. Ya. Tetapi kita masih di sana untuk mengontrol dan sebagai pengawasnya, ya, mengontrol. Tetapi kita masih dalam link di kawasan tersebut. Ya. Hingga sekarang, ya, hingga yang terjadi saat ini, kita tidak dibatasi dengan jarak dan waktu di mana Anda bisa mengendalikan, memberikan instruksi, pesan. Ya. Ada di sini ada gambar yang paling kanan saya ini. Nah, today ini, maka perangkat IoT lah yang menggerakkan semua ini, menggerakkan semua perangkat mesin ini. Itu. Jadi, apa pengaruhnya dalam revolusi industri? Ya, jadi IoT ini erat hubungannya dengan 4.0 ya. Karena IoT ini adalah unsur utamanya ya, unsur utama dari revolusi industri 4.0 ya. Jadi IoT ini berpengaruh sebagai berbagai macam industri ya, baik manufaktur, logistik, kesehatan, tata kota, rumah, pertanian, bahkan industri otomotif. Semuanya kita tinggal memberikan sebuah instruksi, kita program, kemudian kita kendalikan dari jarak jauh, sudah berjalan. Ada manufaktur, pada industri manufaktur, pada logistik, pengiriman barang, pada kesehatan, kontrol kesehatan, tata kota, rumah, pertanian, dan lain sebagainya. Ya. Maka fungsi IoT pada dasarnya sebagai data miner. Jadi IoT ini bekerja mencari, mengumpulkan data dari lapangan yang nantinya akan diolah menjadi data yang bermanfaat. Ya. Tergantung dari
informasi atau yang ditangkap dari sensornya. Ya. Contohnya mesin. Mesin dibuat agar pekerjaan manusia lebih mudah, ya kan? Mesin dibuat memang untuk membantu pekerjaan kita manusia. Jadi awalnya mesin itu bekerja dibuat hanya untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Walaupun mesin, tetapi kita masih mengendalikan mesin tersebutnya. Contohnya pada gambar ini, ya. Kita manusia masih mengendalikan mesin ini, ya, pada gambar yang kedua ini, pada industri kedua. Kemudian lambat laun berikutnya mesin ini bisa berjalan secara otomatis. Itu dilakukan pada revolusi industri 3. Ya. Tetapi pada perkembangannya mesin ini tidak bisa kita temui jika mengalami kendala yang menyangkut jarak dan waktu. Ya, memang itu bisa bergerak dari jarak jauh, tetapi kita masih yang mengontrolnya. Tapi sehingga IoT ini atau revolusi yang saat ini memungkinkan adalah menjawab tantangan ini. Ketika menemui keterbatasan jarak dan waktu, maka implementasi IoT lah salah satu jalannya. Nah, dengan jarak yang jauh, maka mesin tidak akan bisa bergerak, ya. Logikanya mesin tidak bergerak. Tidak bergerak, tidak bisa berinteraksi dengan mesin lain, dan untuk mengatasi hal ini, timbul adanya gagasan IoT ini. Nah, ini yang menjadi latar belakang IoT. Ya. Awalnya mesin dibuat untuk melakukan pekerjaan kita manusia. Kemudian mesin itu bisa beroperasi secara otomatis. Pada revolusi industri, kita itu menjawab ketika manusia memiliki keterbatasan jarak dan waktu dalam mengendalikan, mengontrol, maka gagasan IoT ini untuk menjawabnya. Ya, di mana semua mesin dengan mengenal IP address, menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi, ya, saling bertukar data. Itulah salah satu implementasi pemanfaatan IoT, ya. Contoh beberapa bidang pertanian. Jadi bidang pertanian, nah, misalkan monitoring penyiraman kebun, kemudian melihat sensor mana yang menangkap panen buah, seperti itu. Maka datanya ketika Anda menangkap hasil panen buahnya layak untuk dipanen, maka akan memberikan informasi yang diolah di CPU dan terhubung dengan jaringan dan mengirimkan informasi tersebut ke pemilik pertanian. Seperti itu, ya. Di bidang kesehatan, di bidang keamanan, pendidikan, kelautan, manufaktur, bidang tata kota, bidang industri otomotif, dan lain sebagainya. Ya. Itu semuanya telah memanfaatkan IoT. Ini contoh pemanfaatan bidang pertanian. Ya. Di bidang pertanian adalah dan bidang kerjaan yang paling digeluti oleh penduduk Indonesia, karena Indonesia yang subur di seluruh negeri sehingga memungkinkan bagi penduduk untuk mengolah tanahnya dengan baik. Meski awalnya penduduk menggunakan cara konvensional, sekarang bidang pertanian Indonesia pun sudah banyak yang mengenal teknologi IoT, ya, yang membantu meningkatkan hasil pangan. Sebagai contoh, penyiraman tanaman otomatis. Penyiraman tanaman otomatis. Deteksi penanggulangan hama, begitu sensornya mendeteksi hama, maka akan memberikan informasi ke pengguna atau ke pemilik
kebun ini ataupun pihak yang. Maka kemudian smart agrikultur dan lain sebagainya. Itu contoh pemanfaatan IoT di bidang pertanian. Di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini sejak dulu penggunaan teknologi di bidang kesehatan memang selalu diperhatikan ketat ya. Karena bidang kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan. Ya. Nah, kemudian ini, namun teknologi IoT ini justru dapat membantu pasien pekerjaan di bidang lainnya. Contohnya yaitu adanya pemantauan pasien dari jarak jauh. Memantau kondisi pasien dari jarak jauh dengan memasang gelang berupa jam ini akan memberikan informasi kepada dokter tentang mengenai kondisi kesehatan pasiennya, walaupun dokternya lagi keluar kota ataupun pasiennya dari luar kota, ya, jaraknya jauh, ya. Maka sensor ini akan mengolah data IoT-nya, mengolah data dan mengirimkan kondisi pasien, jantungnya, kemudian ya tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, ya. Jadi pasiennya sensornya dibuat pada sepatu untuk mengurangi nyeri pada kaki dan lain sebagainya. Ada gambar ini adalah sensor yang menangkap kondisi tubuhnya, baik itu cairan dalam tubuhnya, jantungnya, darahnya dan lain sebagainya. Itu di bidang kesehatan. Di bidang keamanan, IoT ini dimanfaatkan di bidang keamanan. Pasti menjadi hal yang sangat penting bagi kita ya, rumah kita ingin aman dari kriminal. Jadi IoT ini berperan penting dalam keamanan sebagai contoh penerapan remote kontrol garasi dengan handphone Anda. Membuka tutup garasi Anda, kemudian ada tindakan yang mencuriga atau Anda mencongkel, maka sistem keamanan itu akan berbunyi dan mengirimkan notifikasi ke pemilik. Itu adalah salah satu pemanfaatan IoT. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah lihat belum ini? Paham? Zulfian? Nur Cahyo? Nur Elia? Muhammad Hanif? Salah satu pemanfaatan IoT. Paham sejauh ini teman-teman? Ya, saya memberikan Anda pertanyaan. Paham sejauh ini? Hanif, bisa respon saya? Aktif kupingnya? Ada pertanyaan sejauh ini? Ada, Pak. Zulfian? Zulfian gimana? Ada, Pak. Ada, Pak. Belum ada ya? Jadi IoT ini adalah perluasan pemanfaatan internet ya, dengan memberikan sebuah program atau instruksi di modul IoT-nya ya. Nah, ini contoh pemanfaatan IoT di bidang pendidikan. Jadi teknologi ini sangat berhubungan penting dengan kualitas pendidikan baik siswa-siswi dan lain sebagainya ya. Karena itu semakin hari kualitas pendidikan makin digantikan, salah satu caranya adalah menggunakan penggunaan IoT. Contohnya sistem monitoring untuk anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi ini contoh pemanfaatan bagaimana ini terinstal di handphone. Pemanfaatan IoT-nya maka akan mensensor hasil pendidikannya yang ditangkap, informasi yang ditangkap Anda kuliah, misalkan Anda main basket, maka orang tuanya akan bisa mengontrol, mengendalikan, melihat apa yang dilakukan anaknya. Nah, seperti itu ya. Akan seperti itu. Di kelautan, di bidang kelautan, ya. Bidang kelautan ini misalkan mulai dari terjamahnya dengan IoT, mulai ada pemanfaatan IoT,
Jadi dengan adanya payung portable ini menginformasikan perkiraan cuaca, mendeteksi perkiraan cuaca. Ya, maka nelayan akan bisa terbantu dengan perangkat IoT ini. Apakah mereka bisa melaut atau tidak bagi nelayan. Nah, itu dengan adanya sensor yang tertanam. Nah, pada gambar ini sensor tersebut berupa sensor yang membaca tekanan air laut, bagaimana pergerakan gelombang air laut, apakah ada potensi badai ataupun gelombang yang tinggi, sehingga itu bisa memutuskan nelayan untuk ke laut atau tidak. Ya, seperti layaknya sensor ini gelombang air laut ini memicu tsunami atau gelombang yang tinggi, nah, seperti itu. Ataupun Anda pada contoh pemanfaatan gunung. Nah, ini potensi perkiraan tsunami atau perkiraan letusan gunungnya sampai berapa skala liter. Jadi itu salah satu pemanfaatan IoT. Ya. Kemudian contoh salah satu pemanfaatan IoT pada mendeteksi kebakaran hutan. Jadi perangkat tersebut tertanam di kebun-kebun atau di hutan-hutan. Biasanya di awal-awal tahun sebelumnya kita sering kebakaran hutan. Karena kalau musim kemarau, ranting-ranting pohon yang bergesekan pun akan mengeluarkan api. Ya, jadi sensor tersebut mendeteksi akan adanya api atau tidak, sehingga ketika mendapatkan informasi, perangkat tersebut akan mengirimkan ke pihak yang berwenang, ya. Misalkan dari BMKG, kemudian pemadam kebakaran, maka mengirimkan informasi tersebut. Dan lain contoh, dan masih banyak lagi lainnya. Pada bidang manufaktur, pemanfaatan IoT ini sebagai mesin produksi. Mesin produksi itu yaitu pengepakan barang dipasang baut, kemudian dimasukkan di dalam pengemasan kardus, ya. Maka itu efisien, ya, karena perangkat tersebut bergerak mengemasnya dengan memanfaatkan IoT. Dan IoT inventaris barang pun tidak luput dari interupsi IoT, ya. Jadi ini memberikan keterbukaan informasi, efisiensi alur barang keluar, barang masuk. Kemudian sensornya akan membaca. Seperti itu. Berapa barang yang diproduksi hari ini, yang dikemas. Pada smart city, ya, kota yang smart ini, kota yang tidak luput dari pemanfaatan Internet of Things atau IoT. Jadi penggunanya sangat beragam, ya teman-teman, ya. Adanya intelligence shopping, healthy, smart healthy, Internet of Things, ya. Ada education dan lain sebagainya. Jadi kota ini telah memanfaatkan internet dengan baik. Jadi internet itu bukan hanya untuk browsing, ya, tetapi untuk pengendalian perangkat, ya, di kota. Internet of Things dapat digunakan untuk memantau fasilitas publik, baik itu energi, bahkan pengelolaan sampah, air, sistem parkir. Ya. Dengan keberadaan IoT ini, pemerintah dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Bayangkan kalau di kota-kota kita sudah smart city semua, pemanfaatan internet, perluasan pemanfaatan internet, mulai dari pencahayaan lampu di jalan, itu masih, kalau kita sekarang masih menggunakan saklar yang ada di PLN-PLN, ya, atau di pusat-pusat
listriknya. Nah, itu belum memanfaatkan. Ada smart home, ya, smart parkir, ya, dan lain sebagainya. Di bidang industri otomotif, dengan adanya IoT ini memungkinkan kita kemampuan autonomous driving. Ya, jadi mengendalikan mobil itu bisa jalan tanpa dikendalikan. Tidak menutup kemungkinan di masa depan terjadi pertukaran informasi antar mobil. Ya, tidak menutup kemungkinan mobil tersebut akan memberikan informasi. Smart driving ini kendaraan bisa melaju dengan kecepatan, kemudian membaca kendaraan di depannya, ya seperti itu. Suasana akan menambah kecepatan begitu yang di jalan, ya. Sesama pengguna di jalan itu sepi, keadaan di jalan lengang, maka kecepatan akan bertambah. Ketika padat, kecepatannya akan menyesuaikan. Dan itu salah satu contoh pemanfaatan di industri otomotif. Ya. Jadi itu adalah perluasan pemanfaatan IoT. Oke, bisa kita lanjutkan? Ada yang ditanya, teman-teman? Tapi IoT itu tidak semudah untuk kita terapkan. IoT ini tentu saja hampir bukan tantangan baru. Tentu saja hadir dengan tantangan baru. Ya. Berbagai tantangan muncul dikarenakan hadirnya implementasi teknologi ini. Ya. Jadi IoT ini memungkinkan menggantikan peran manusia. Ya. Karena otomatis, ya, karena bisa dikendalikan dari jarak jauh, perangkat tersebut menggantikan peran manusia. Di bidang manufaktur, misalkan karyawan-karyawan sudah mulai dikurangi, dan pemanfaatan IoT-nya. Kemudian di bidang contoh keamanan data. Nah, tantangannya ini di keamanan, karena ya, seperti pada artikel yang sudah contohnya, data itu merupakan yang sebagaimana kita ketahui, data itu adalah aset penting ya teman-teman ya dalam bisnis kita. Data pribadi kita, informasi data kita itu dijaga, ya kan? Data ini diolah memberikan informasi bermanfaat manusia maupun mesin itu sendiri. Tentu saja ini mengundang orang-orang yang ingin meretasnya data tersebut melalui internet atau hacker-hacker yang jahat. Oleh sebab itu keamanan data menjadi tantangannya, tantangan penggunaan jaringan. Karena ini sangat berat, ini revolusi industri 4.0. Kemudian tantangan berikutnya privasi dan etika. Jadi data mining ini yang berlebihan menimbulkan permasalahan privasi yang serius. Misalnya Anda terapkan IoT ini di rumah Anda atau smart home di rumah Anda. Fiturnya, sensornya akan menangkap suara. Fitur voice recognition voice. Cara tersebut terus-menerus merekam percakapan kita di ruangan. Menangkap suara. Tentu saja tidak semua orang nyaman ya kalau kita di rumah. Perangkat tersebut menangkap rekaman kita, suara kita. Kemudian harganya cukup lumayan mahal ya. Cukup lumayan mahal dan proses produksinya terlalu kompleks dikarenakan otomatisasi robotnya terlalu canggih. Hal ini berakibat biaya yang mahal yang dikeluarkan Tesla. Ini contohnya dibuktikan dengan kasus Tesla yang proses produksinya kompleks ya. Nah, jadi tetapi selain tantangan, ini adalah peluang teman-teman ya dengan pemanfaatan IoT.
Kecerdasan buatan artificial intelligence menggunakan banyak data untuk melakukan machine learning. Dengan bantuan IoT, data yang masuk akan lebih banyak dan akan berakibat pada proses bisnis yang efisien. Contohnya optimalisasi dan kecepatan. Cepatkan karena perangkat yang menggunakan mesin yang kita bisa kendalikan dari jarak jauh. Proses bisnis akan lebih cepat, efektif, dan tidak perlu proses yang panjang. Optimalisasi adaptasi IoT ini akan mudah diadaptasi. Dan kedepannya harganya ya layaknya teknologi. Teknologi itu makin berkembang dan akan semakin murah dan performanya semakin tinggi. Layaknya smart headphone Anda, awal keluarnya mahal, kemudian belum satu tahun sudah turun harganya. Seperti itu juga pemanfaatan harga-harga IoT. Awal keluarnya mahal, kemudian optimalisasi reliabilitas. IoT ini semakin akurat memberikan data karena menangkap sensornya langsung real time, dan begitu raw data yang semakin akurat akan kecerdasan buatan yang semakin cerdas. Optimalisasinya reliabilitas, yang akurat. Nah, kesimpulannya dari materi kita, tentu saja kita saat ini masuk ke revolusi 4.0 ya teman-teman ya. Itu dan itu sudah lama. Tapi namanya perkembangan teknologi itu kita saat ini sedang berada di situ, di posisi ini, yang jauh berbeda dengan revolusi industri yang lainnya atau sebelumnya. Dan IoT ini, Internet of Things ini berperan sebagai data miner dalam revolusi industri. Karena kan mengelola data, mengirim, menangkap informasi, data kemudian dikirim. Dan mesin yang akan mengirimkan. Dalam revolusi industri ini menjadi unsur yang penting di samping data processing. Kemudian perbedaan utama dibandingkan ketiga revolusi industri lainnya adalah penggunaan teknologinya terkini, cutting edge atau kekini. Saat ini, saat Anda mendapatkan informasi, Anda langsung bisa merespon, langsung mengambil tindakan, dan Anda bisa mengendalikan. Teknologi tersebut berubah menjadi industri secara masif, secara perlahan. Industri-industri yang tidak mau menggunakan ini akan tergantikan, sehingga memungkinkan perubahan pada industri itu secara masif atau secara perlahan. Industri tersebut akan menggunakan IoT ini, ya. Jadi semua industri menjadi data driven dan berdasarkan dengan data. Melihat stok gudang, pengiriman barang, sudah memanfaatkan teknologi IoT ini. Barang keluar dari gudang akan ditangkap sensor, kemudian barang yang masuk akan mencatat stok barang dan lain sebagainya. Dan itu di industri. Dan contohnya misalkan pendinginan ruangan pada industri dan lain sebagainya. Dan semua perkembangan teknologi ini menghadirkan tantangan baru yang harus siap kita hadapi. Generasi-generasi kita harus siap menghadapinya. Dan peluang IoT ini sebagai optimalisasi industri pun siap untuk dinikmati industri. Ya, jadi IoT ini berkembang dan industri-industri pun secara masif secara perlahan untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Ada Pak. Paham sejauh ini, teman-teman? Paham ya? Gimana nih? Bilang? Paham ya?
Oke, jika ada yang ditanyakan silakan atau Anda bisa tanyakan di grup ya. Atau ditanyakan dengan abang-abang dan kakak-kakaknya di sini. Ada Kak Dita? Izin menjawab ada, Pak. Dikirim di mana emailnya? Oh, sebentar, Pak. Lagi ada sinyalnya susah. Oke, saya menambahkan Anda untuk di sini agar bisa mengakses tugasnya teman-teman dan bantu untuk koreksi. Ya, gitu ya. Ini tugas sudah semua? Oke, 74. Kalau tugas 1 udah, Pak. Tugas 1 udah, Pak. Oke. Tugas Pak, maaf Pak izin tanya. Tugas 1 maksudnya yang dari cover itu cover yang kayak bentuk makalah itu ya, Pak? Yang depannya ada logo ITERA. Iya, iya betul. Saya hanya aktifkan presensi. Pak, izin tanya, Pak. Untuk Ya, absensi gimana ya, Pak? Nih, silakan presensi. Silakan. Izin bertanya, Pak. Buat yang nggak bisa pocket gimana ya, Pak? Pertemuan berapa kita? Yang pocket saya akan buka Google Form. Baiknya semuanya untuk absensi pocket ya, absensi form ya. Juga, karena nanti akan saya rekap juga. Nah, silakan teman-teman. Oke, silakan presensi kehadirannya. Oke, ini ya. Oke, Kak Dita sudah saya tambahkan ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, kalau kita di sini siapa ya namanya? Di sini ada nggak handphonenya? Ini ya. Iya, Bapak yang itu. Erikson. Oke, jadi saya bisa ngechat ini ya. Anda teman-teman bisa apa? Bisa ketika ada yang ditanya boleh tanya dengan abang-abangnya dan kakak-kakaknya ini ya. Oke, ya. Jadi silakan teman-teman manfaatkan proses belajarnya. Kita punya media untuk belajar, punya Google Classroom, punya grup. Anda bisa tanya-tanya di sini ya. Oke, ya. Terakhir kalau ada yang ditanyakan silakan. Belum ada? Sudah presensi? Kita semua presensi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Belum, saya... Pak. Yang Belum, Pak. presensi Lagi di jalan. Sabar, Pak. Nah, Anda belum nyalain kamera juga loh. Dah, silakan presensi ya.
Oke, teman-teman, demikian untuk kuliah kita hari ini ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, di Jumat yang akan datang. Terima kasih, sehat selalu, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari.